Selamat siang Pak Muslimin, Selamat siang, Pak Ivan. katanya ada yang mau dibicarakan hari ini ya, Pak? Iya, ini Pak, kemarin saya menghubungi panjenengan, saya ingin ngobrol-ngobrol sama panjenengan, konsultasi dengan panjenengan. Ini terkait beberapa murid atau siswa saya ini yang eh, menunjukkan kurangnya minat belajar gitu. Oh, iya iya. Mereka sering tidak mengerjakan tugas, tidak fokus di kelas, dan ketika kita adakan evaluasi itu nilainya rendah-rendah, Pak. Waduh, Jadi saya ingin mencari solusi untuk membantu mereka. Barangkali Pak Ivan bisa memberikan beberapa solusi begitu. oke oke. Ya, baiklah Pak Muslimin, mari kita pecahkan masalah ini secara bersama-sama ya, Pak. Ya, Apalagi sekarang kan ada metode-metode Tirta dan sepertinya. Ya, mari kita bantu siswa-siswa ini agar nantinya permasalahan yang dialami Pak Muslimin bisa terselesaikan. siap. Hmm. Sebenarnya dari permasalahan ini, apa yang ingin Pak Muslimin capai, Pak, untuk siswa-siswa Bapak? Iya, saya ingin agar anak-anak yang kurang motivasi atau kurang minat belajar ini lebih termotivasi untuk belajar dan harapannya adalah agar mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik gitu Pak Ivan. Oh, iya iya iya. Kalau secara tujuannya ada yang spesifik tidak, Pak? Misalnya berapa banyak siswa yang bermasalah misalnya, Pak? Iya, sebenarnya tidak banyak sih, tapi cukup signifikan kalau di dalam satu kelas 30 itu saya ada siswa yang kurang itu sekitar 3 anak, Pak. Yang Oh, kita anggap ya apa mungkin paling parah lah dari minat belajarnya itu. Saya ingin setidaknya mereka ya KKM lah ya kalau kita lihat nilainya atau oh, iya. KKTP apa ya sekarang istilahnya di Oh, setiap mata pelajarannya. Ya. berarti memang anak-anak ini selain minat belajarnya kurang, berarti nilainya belum menunjukkan ketuntasan berarti ya, Pak? Iya, belum maksimal, Oh. tidak belum sesuai harapan kita lah. Kalau menurut Pak Mustini sendiri, yang menyebabkan siswa-siswa ini kurangnya minat dalam belajar apa ya, Pak, kira-kira, Pak? Mungkin yang ini yang saya rasakan ya Pak, ini memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mungkin kurang pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Itu bisa jadi penyampaian saya yang kurang jelas atau ini masalahnya di mana saya juga belum tahu. Yang jelas ini apa pemahaman mereka terhadap materi yang kita berikan, yang saya berikan itu kurang. Kemudian yang kedua itu ada apa ya? Mungkin untuk faktor intrinsiknya ya Pak Ivan yang eh, kalau kita memberi semangat itu mungkin Anak-anak. hari itu dia semangat, tetapi di hari lain dia tidak semangat. Karena itu tadi faktor intrinsiknya yang kurang. Kemudian yang ketiga ini mungkin faktor faktor luar juga ya. Itu ada apa ya? Kita kan ini yang satu jadi permasalahan di masyarakat itu kan eh,
PlayStation ya, PlayStation. Jadi ada Oh, komputer, internet yang menyebar di masyarakat itu, anak-anak lebih cenderung ke sana ya, untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. oh Dan iya. mungkin ini juga berpengaruh karena orang tuanya, Pak. Orang tua siswa ini yang mungkin juga Iya, kurang iya, iya, iya. perhatian Iya. begitu. Mhm. Hmm. Saya kira Ya, itu beberapa faktor atau, apa, yang menjadikan mereka kurang ya, kurang minat belajarnya. Atau mungkin juga apa, gaya belajar anak-anak ini yang apa ya, mungkin tidak sesuai dengan metode yang saya berikan ya. iya mungkin mungkin Pak. Sana, auditori, sementara saya pakainya video. Di saat saya memakai apa, ini cerita dan lain sebagainya, dia mungkin ini salah satu 3 anak Iya. ini gaya belajarnya berbeda dengan yang saat itu saya sampaikan. Oh Itu iya, Pak iya. Ivan. Berarti untuk sejauh ini kira-kira apa Pak yang sudah dilaksanakan Pak Musnin untuk mencari tahu tentang faktor-faktor kekurangan dari anak yang paling sudah dilakukan apa Pak yang paling terdekat ini Pak? Iya, saya memang sudah berusaha untuk mengajak bicara secara pribadi kepada mereka. 3 orang ini pernah saya panggil dan kalau pas kebetulan, orang tuanya, eee, apa, mengantar anak ini juga saya panggil, saya coba, apa, coba cari informasi dari mereka begitu ya. Faktornya apa kok anak-anaknya ini, kurang minat dalam belajar. Dan saya juga ini tadi berusaha mencari kira-kira anak ini pasnya dengan gaya belajar apa begitu. Oh Yang iya. mungkin nanti bisa saya terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Hmm, Gitu Pak Ivan. iya. Kalau dari itu Pak, apa yang sudah diberdayakan oleh Pak Mustin ini apa Pak? Dari sumber dayanya, kira-kira apa yang bisa untuk membantu siswa ini Pak? Eee, itu saya memiliki beberapa akses ya Pak, untuk menjadikan berbagai macam sumber daya seperti yang umum itu ya buku pelajaran dan bahan ajar lainnya lah yang sesuai. Dan buku pelajaran ini kan sudah disediakan di perpustakaan, Pak. Betul, iya. Mhm. Kalau bahan ajar yang lain mungkin saya bisa mengambil dari internet itu, eee, bisa untuk media pembelajaran audiovisual kan, atau kita buat sendiri, kita apa, rekam sendiri ya. Dan kebetulan di sekolah itu sebenarnya ada komputer dan internetnya ya. Iya. Heeh, itu. Dan ini tadi, karena saya sudah pernah berbicara dengan orang tua siswa ini juga menurut saya sumber daya yang luar biasa untuk menangani masalah ini, Pak Ivan. Ya, betul sekali. Mhm. Perlunya peran orang tua untuk pembatasan anak ya Pak, karena kan Betul, karena heeh, saat ini betul. rental PlayStation kan harusnya boleh sih bermain, tapi kan Mhm. durasinya mungkin bisa dikurangi ya Pak, lebih ke belajar. Iya iya betul, heeh. Mhm. Lalu untuk Nah ini itu Pak, eee, dari yang sudah direncanakan Pak Muslimin selama ini, lalu rencana aksinya apa Pak kira-kira nanti yang bisa diterapkan untuk anak-anak Pak? iya, dari beberapa strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan nantinya itu khusus ini ya, anak-anak yang
kekurangan ini, kurang minat belajar ini, yang pertama mungkin saya memberikan pembelajaran remedial, Pak, Oh, untuk membantu mereka yang biar tidak ketinggalan lah, betul. biar tidak ketinggalan mengikuti pelajaran yang sudah saya sampaikan. Kemudian memberi tugas-tugas yang lebih menantang dan menarik agar memotivasi mereka untuk minat belajar begitu ya, untuk semangat belajar. Hmm. Kemudian juga eh, melibatkan mereka dalam kegiatan Iya betul ya. belajar yang sesuai dengan ini gaya gaya belajar mereka. Iya betul. Ini yang yang auditori, yang visual ya, terus yang apa kinestetik mungkin itu apa kita sesuaikan lah tugasnya Iya. dengan apa gaya belajar mereka ya. Kemudian tadi yang di awal saya sampaikan itu bekerja sama ya, kerja kita coba untuk lebih lebih dalam lagi untuk bekerja sama Hmm. dengan orang tua yang mungkin mereka orang tua ini kan yang lebih tahu masalah masalah Anak. pribadi anaknya masing-masing, Pak. Nah, Iya betul. jadi nanti kita akan lebih dalam lagi untuk ngomong dengan orang tua. Kalau perlu kita panggil bersama tiga orang tua itu untuk apa? Untuk kita bisa menggali kira-kira masalahnya apa sebenarnya. Dan ini Jadi memang terus terang harus saya sediakan waktu yang ekstra ya, yang lebih untuk anak-anak ini, khusus untuk anak-anak ini. ya memang itu tadi sebuah rencana-rencana yang bagus ya Pak, mulai dari remedial, lalu ada bekerjasama dengan orang tua. Memang kita itu kadang harus tidak hanya murid tetapi juga harus menyemangati orang tua ya Pak, agar Iya, betul, mereka betul. mau untuk mengawasi anaknya ketika di luar sekolah. Lalu untuk selanjutnya Pak, ini bagaimana caranya Pak Mus ini memastikan bahwa semua kegiatan-kegiatan ini nanti bisa berjalan bagaimana Pak? Bisa Iya, dijalankan dengan saya baik. sudah merencanakan untuk membuat jadwal, ya, membuat jadwal untuk setiap strategi tadi, kemudian memantau kemajuan belajar mereka secara berkala, di samping saya berkomunikasi dengan orang tua secara teratur, mudah-mudahan nanti bisa diatur karena ini saya sudah mulai meminta nomor WA orang tua agar Hmm, saya dapat memberikan informasi dan mereka juga dapat menginformasikan kepada saya iya betul. setelah kita mengadakan pembelajaran-pembelajaran tadi, kira-kira kemajuan mereka itu bagaimana, biar Hmm. saya dapat informasi langsung dari orang tuanya. Gitu, Pak Iksan. Lalu untuk nanti selama prosesnya nanti bagaimana Pak? Untuk peran yang saya jalankan nanti bagaimana Pak? Baginya saya gimana nanti? Iya, saya ingin tetap fokus ya Pak pada Hmm. tujuan saya dan saya ingin panjenengan bisa memberikan saran-saran dan masukan-masukan tentang rencana aksi saya ini, Pak. Ya, yang sudah dijalankan berarti ya Pak. Iya, minta bantuannya ya, Pak. Iya. Dengan senang hati Pak Muslimin pastinya. Untuk keterlaksanaan kegiatan-kegiatan ini, untuk kira-kira nanti yang bertanggung jawab utama siapa Pak? Yang utama Ya, sebagai kalau kalau masalah ini mestinya saya, Pak, selaku hmm, guru ya. Saya selaku guru memang yang memegang tanggung jawab utama terhadap keberhasilan pembelajaran untuk anak-anak ini, khususnya yang tiga anak ini. Di samping memang saya juga membutuhkan dukungan dari siswa-siswa yang lain, karena dalam satu ya, kelas itu kan
ketika ada yang mengalami kesulitan belajar, mungkin tadi minat belajarnya kurang, ini memang teman-teman satu kelasnya harus membantu juga, Pak. Iya, betul. Mereka cuek dengan temennya yang ketinggalan, biar ketinggalan kan kita repot juga. Iya. Ya, untuk apa, mengejar ketertinggalan mereka, itu memang teman-teman satu kelasnya juga harus dukung, ya. Iya. Jangan egois masing-masing untuk kepentingannya anak sendiri. Di samping nanti, memang ini juga tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, Pak. Iya, betul. Orang tua mereka ya, artinya ya oke kalau di sekolahan kitalah yang bertanggung jawab, tapi di luar justru kan lebih banyak waktunya Iya, untuk benar. Sebenarnya peran orang tua harusnya lebih betul, penting sih. dan mereka ini kan sebenarnya guru pertama bagi anak-anaknya, ya. Iya, betul. Kemudian juga nanti, apa ya, saya minta dukungan dari kolega saya lah di sekolah. Iya. Mudah-mudahan nanti ada yang, apa, bisa kita kerjasama barangkali untuk memberi semangat kepada Iya, anak-anak yang anak-anak bermasalah. ini iya. Biasanya kalau ada guru baru, guru lain gitu, kita libatkan sendiri gitu ya untuk Iya. apa, di pembelajaran itu biasanya mereka ini Pak, apa, tambah seneng Pak, apa Hmm. ada orang lain di sini. Mungkin itu Pak, heeh. Iya, iya. Ya, mungkin kalau melihat dari sejauh ini apa yang sudah direncanakan, rencana aksinya apa saja, lalu sudah ada penjadwalan dan kawan-kawan, sepertinya memang sudah bagus ya, Pak. Dan Iya, harapannya nanti untuk siswa-siswa yang bermasalah ini nanti bisa, apa namanya, bisa segera dituntaskan ya permasalahannya. Jadi mereka lebih semangat lagi belajarnya dan nilai-nilainya bisa menyentuh dari ketuntasan, nilai ketuntasan tadi. Ya, berikut Pak iya. Musinin, ada yang mau dibahas lebih lanjut tidak Pak Musinin? Sepertinya tadi Saya sudah. kira itu dulu ya Pak. Iya, iya. Nanti kalau ada yang perlu kita sampaikan kembali bagaimana jalan keluar yang bisa diberikan oleh Pak Ivan. Iya, iya. Ya, Terima saya kasih Pak. iya. Hmm. Ya, baik, saya juga nanti akan memantau untuk perkembangan dari permasalahan yang ada di Pak Musinin pastinya. Ya, terima kasih Pak Musinin, Ya, saya mau sama-sama Pak. Saya terima makan kasih siang sekali dulu. telah mengganggu waktunya Enggak, barangkali. enggak. Mm-mm. Ya, ya. Sekian. Terima Assalamualaikum. kasih Pak. Nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam, Pak Musinin. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan ini hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, baik Pak, baik, baik. Ini Ya, kebetulan sekali saya ingin bercerita tentang sesuatu ini Pak. oh ya, alhamdulillah. Ya, Dari alhamdulillah. kemarin kita kontak-kontakan, tetapi mungkin panjenengan masih ada tugas, saya juga Iya, ada tugas betul sekali. lainnya, sehingga baru bisa hari ini kita untuk eh, Bertemu. ketemu ya Pak Ivan. Oke. Monggo Pak, Oke. masalahnya apa ini? Mm-mm. Ini kan Pak, ada salah satu murid saya itu yang sering terlambat, Pak, dan tidak Mm-mm. mengumpulkan tugas sama Iya, sekali. iya, iya. Kan saya sudah berbicara sama dia dan sering memotivasi, tapi sepertinya belum membuahkan hasil ini, Pak. Terus gimana ya, Pak, untuk menghadapi murid yang seperti ini, Pak? Yang ini yang jenengan sudah lakukan apa saja coba? Saya ingin tahu ini. Ya, saya sudah mencoba mengingatkan misalnya di Mm-mm. grup. Ya, Lalu memang kalau yang siswa yang spesial ini saya sudah mencoba berbicara dengan orang tuanya oh dan ya. seperti memberikan bantuan tambahan belajar dan kawan-kawan sih Pak, seperti itu. Mm-mm. Tapi memang
anaknya agak spesial ya Pak. Oh gitu ya. Tapi Pak Ivan sudah tahu apa kendala kendala utama atau yang menjadi penyebab utama dari murid ini kesulitan dalam menyelesaikan tugas itu apa, Pak? Ya memang ini yang sering dia menyepelekan itu ketika pelajaran matematika, Pak. Kalau matematika Hmm, dalam segi akademis anak ini agak kurang, jadi sepertinya kurang memahami dari pelajaran itu sendiri, Pak, matematika. oh gitu ya. Heeh, heeh. Hmm, terus jenengan sudah ini apa menyiapkan strategi untuk mengatasi kesulitan dalam mapel matematika ini. Iya, kemarin Sering saya terlihat bingung atau gimana? mhm mhm. Atau Kemarin barangkali ada faktor lain ini Pak yang menjadikan apa anak-anak ini agak kesulitan ketika memahami mapel matematika ini. hafal banget, iya. Iya, kemarin saya sempat mengobrol dengan salah satu teman saya, guru matematika. Memang beliau memberikan saran agar saya itu bisa mencontohkan dengan sesuatu yang konkret, dengan benda nyata. Jadi anak-anak Hmm, paham. hmm, hmm. Terkadang saya hanya menjelaskan secara gamblang, Pak, tapi memang, oh iya, saya memang harus lebih mengasah pembelajaran saya agar lebih menarik ya, Pak. Kalau Iya, iya, iya. itu memang saya harus lebih banyak belajar sih, Pak. Jadi seperti memberikan Bagus penjelasan itu. dengan benda konkret, dan ini Iya, iya. memang saya rencananya mau memberikan itu, jam tambahan sih untuk yang spesial Oh ini. iya, iya. Bagus, bagus. Heeh. Mm-mm. Bagus sekali itu yang panjenengan ingin lakukan. Terus begini Pak Ivan, eh, sebenarnya apa yang ingin panjenengan capai ini agar sampai pada batas mana panjenengan bisa membantu murid ini? Ya setidaknya kalau saya sih inginnya si murid ini agar lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas saja sih, Pak. Jadi Oh ya, ternyata kenapa mm-mm. kok tidak mengumpulkan tugas, ternyata si anak ini mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas. Jadi dan nilainya di materi ini agak kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi harapannya nanti ke depannya tugasnya bisa dikumpulkan dengan tepat waktu dan juga Iya. nilai akademisnya nanti bisa meningkat seperti itu, Pak. Oh ya, 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 ya. Heeh. Saya kira ini bagus ini Pak Ivan. Apa rencana yang sudah panjenengan tata ini. Kemudian ini langkah-langkah konkretnya, Pak. Oh iya. Langkah-langkah konkretnya itu apa yang akan panjenengan lakukan Iya, tadi merealisasikan rencana-rencana tadi untuk mencapai tujuan itu? ya kalau yang sudah saya jalankan sekali dua kali itu memang itu Pak, bimbingan jam Oh tambahan iya, setelah pulang mhm. sekolah, lalu memang Oh iya, iya. ini baru saya rancang untuk media-media pembelajaran yang nantinya bisa meningkatkan minat belajar siswa seperti itu. Kan memang ini baru pertengahan semester, jadi Mhm. saya harap nanti untuk akhir semester satu bisa kelihatan perbedaannya. Dan saya juga sudah menyarankan orang tuanya agar mengikuti bimbel Pak, seperti itu. Dan saya ada menyarankan 1 sampai 2 bimbel untuk anak ini ya, melalui orang tuanya seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Dan saya juga selalu memantau perkembangannya sih Pak. Memang ini Oh iya, memang bagus itu. Mhm, perlu mhm. dipantau. Memang harus demikian ya, Pak Ivan. Iya, Terus gini Pak Ivan, ini kan untuk mencapai tujuan yang bagus yang sudah jenengan rencanakan ini kan mesti membutuhkan
sumber daya Iya, dan mungkin waktu yang cukup Pak. ya untuk bisa melaksanakan rencana ini. Gimana Iya. Pak Ivan? Ya, untuk ini sepertinya saya mau berkoordinasi dengan guru BK, Pak, untuk mengawasi anak ini. Jadi memang dalam Ya, 1 minggu mungkin bisa 2 hari saya awasi, nanti 2 hari untuk, guru BK ini mengawasi anak ini. Jadi perkembangannya signifikan seperti itu, Pak. Jadi tidak tidak, apa namanya, hilang kontak lah dengan si anak. iya, Harapannya sih iya, seperti itu, Pak, dan ya kemarin sudah membuat janji dengan Ibu Ina, tapi memang belum ketemu sih, Pak. iya. Saya kira bagus itu Pak, kita bisa berkoordinasi dengan guru lain ya, guru mapel Iya, lain, khususnya BK ini, yang mhm, memang spesifikasinya menangani anak-anak yang kurang itu. Dan iya, saya yakin Pak, dengan tadi rencana-rencana panjenengan, tujuannya jelas untuk mencapai seperti yang ditargetkan itu, saya kok optimis ya. Saya optimis panjenengan bisa membantu murid-murid yang kesulitan ini. iya. Tentunya dengan selalu bersabar ya Pak Ivan. Iya, Iya, Pak. karena memang menghadapi anak-anak khusus itu kita kadang-kadang juga perlu tenaga Iya, kesabaran yang khusus juga ya. iya, betul. Kemudian selalu mereka diberi support, Pak. Iya, Mereka selalu diberi support, dikuatkan ya, dan fokus nanti pada iya, solusi ya Pak, fokus pada solusinya. iya, Maka nanti apa, bila diperlukan panjenengan eh, perlu berbicara dengan saya lagi, barangkali saya nanti bisa memberi solusi-solusi untuk yang panjenengan hadapi, insya Allah tinggal menghubungi saja ya, Pak Ivan. iya, Pak, baik. Ya, terima kasih Pak Musinin untuk Ya, waktunya, yang sama-sama, memang sama-sama. ya, akhirnya memang apa yang saya rasakan ini bisa plong ya, Pak, cerita dengan Iya, Bapak. ya mudah-mudahan. Ya, memang ya ini bagaimana ya, Pak, tanggung jawab kita sebagai guru dan bagaimana Betul, nanti anak-anak betul. bisa mencapai hasil yang maksimal. Iya, iya. Terima kasih Pak Musinin. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Ya. Iya, Pak Musinin. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.